Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel The Generation bersama saya Muhammad Syahril, salah satu pelajar Indonesia yang ada di Yaman. Jadi teman-teman, sesuai judul, hari ini saya ingin bikin konten mengenai culture shock. Jadi sedikit cerita teman-teman, saya datang di Yaman itu tahun 2018 dan sekarang udah tahun 2021. Nah, ini udah tahun ketiga saya di Yaman. Jadi selama 3 tahun itu teman-teman, udah banyak kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya orang Yaman itu yang saya saksikan, dan ada beberapa kebiasaan orang Yaman itu yang waktu pertama lihat itu kok gini, saya tuh ngerasa aneh. Jadi hari ini saya ingin berbicara tentang itu. Dan terus terang teman-teman, ini konten bukan untuk menjatuhkan atau membicarakan aib masyarakat Yaman, karena tentunya ini bukan sebuah aib, tapi hanya karena kita yang dari Indonesia terus sampai di sini mendapatkan budaya seperti itu ya, jadi kita kayak merasa aneh gitu. Dan ini konten ini sekali lagi hanya untuk tambahan wawasan untuk teman-teman semua, baik yang datang ingin belajar di Yaman sendiri ataupun hanya ingin cari tahu, oh ternyata budaya di Yaman itu seperti ini, kebiasaan orang Yaman itu seperti ini. Jadi langsung saja. Yang pertama itu, yang bikin saya kaget sewaktu pertama datang, itu masalah makan. Nah, jadi kalau kayak kita di Indonesia ya, di Indonesia itu kalau belum makan nasi itu belum disebut makan. Jadi tapi berbeda di Yaman sendiri. Nah, yang saya dapatkan di Yaman itu pertama datang pas paginya itu hanya dikasih roti. Nah, ternyata di Yaman ini kalau pagi sama malam itu dia makannya roti. Nah, siang itu baru makan nasi. Jadi kalau teman-teman datang ke Yaman pagi sama malam itu jangan harap ada nasi. Oh ya, dan terus nasinya itu di sini itu cara masaknya itu beda. Ya maksudnya kalau kayak kita di Indo itu kan terkenalnya ya nasi putih, beras sama air gitu kan, terus dimasak. Nah di sini beda, mereka tuh masaknya tuh sama minyak lah, ditaruh minyak, ditaruh garam, ditaruh rempah-rempah. Jadi hasilnya itu nasinya itu agak berwarna gitu, berwarna kuning atau merah, agak merah-merah dikit gitu. Nah terus rempah-rempahnya itu nyengat banget. Itu terus terang pertama saya datang itu, masya Allah, gimana ya, itu rasanya tuh kayak aneh gitu. Soalnya kan pertama ngerasain kan, tapi sekarang alhamdulillah udah terbiasa, jadi ya gitulah, semuanya enak. Dan yang kedua, yang bikin saya kaget pertama datang di Yaman itu masalah petugas kebersihannya. Nah, jadi sewaktu saya di kota Mukalla, jadi saya ini selama 3 tahun, udah mau tahun ketiga, itu 2 tahun pertama itu saya ada di kota Mukalla. Nah, tahun ketiga ini saya sekarang udah ada di Tarim. Nah, waktu 2 tahun pertama itu di Mukalla, itu yang saya dapatkan petugas kebersihannya itu, waktu bersihin jalan, itu pakai sapunya itu bukan sapu lidi. Jadi gimana ya, sapunya itu kayak sejenis sapu hijau, bentuknya kayak sapu rumah gitu kan, tapi ya bedanya itu agak keras dikit aja gitu sapunya itu, yang ya itulah sapunya gitu. Nah itu agak keras dikit. Nah bedanya itu, nah kan kalau kayak di Indo kalau nyapu jalan itu kan dia pakainya sapu lidi. Ya gitulah. Jadi pas pertama lihat kok gini gitu, kok nyapunya gini gue pakai sapu lidi. Nah, jadi teman-teman kalau datang ke Yaman, utamanya di kota Mukalla, itu bakal sering kalian lihat tiap pagi ada petugas kebersihan nyapunya pakai sapu itu. Jadi ya gak perlu merasa heran lagi, emang orang di sini tuh ya nyapunya pakai itu, nyapu jalannya pakai itu. Dan yang ketiga itu gat ini sendiri apa ya, itu daun. Nah daun itu dikunyah tuh sama orang-orang, anak-anak muda tuh sini tuh banyak makan gat itu. Jadi gat dikunyah terus ya gitu disimpan di pipi gitu kayak.
Terus itu dikunyah sampai ya gak tahu sampai kapan, pokoknya selama-lamanya gitu, maksudnya selama mungkin gitu. Jadi mereka itu makannya gitu, dan dengar-dengarnya sih itu bikin kecanduan. Nah, sama sih kayak di Indo kan, kalau anak-anak mudanya itu ngerokok. Nah, di sini anak-anaknya tuh mereka tuh ngegat. Bahkan sampai kalau kalian datang ke rumah sakit atau klinik-klinik kesehatan gitu, itu larangannya itu kayak kalau kayak di Indo ya, itu larangannya no smoking, gak boleh ngerokok. Nah di situ itu gak boleh ngegat, jadi bukan rokok tapi gat. Jarang ada tuh, maksudnya ada tempat-tempat itu ya jarang, maksudnya oh ini no smoking, karena di sini masyarakatnya gimana ya, yang ngerokok ada sih yang ngerokok, tapi gak sebanyak kayak di Indo. Nah mereka banyaknya ngegat itu, makanya ada peraturannya, ada peringatan gak boleh ngegat. Nah tadi udah 3. Nah yang keempat yang bikin saya kaget sekaligus kagum itu setelah saya dipindahkan ke Tarim. Nah di Tarim ini sendiri itu utamanya kayak bulan Ramadan gini ya, itu Masya Allah masjidnya tuh makmur, sepanjang malam tuh makmur parah. Jadi sampai saking makmurnya itu sholat tarawihnya, itu masjid sini itu sholat tarawihnya itu berjadwal. Jadi ada masjid ini mulainya dari jam 7:30 sampai jam segini, masjid satunya lagi mulainya dari jam segini sampai jam segini. Bahkan ada masjid yang mulainya itu dari jam 1:30 sampai menjelang sahur. Nah itu gak jarang masyarakat sini tuh mereka tuh sholat tarawihnya tuh sampai 100 rakaat. Karena kenapa? Karena mereka pindah-pindah dari masjid satu ke masjid yang lain, dari masjid satu ke masjid yang lain sampai sahur. Itu Masya Allah, itu gimana ya, Indonesia tuh kayak perlu gitu meningkatkan ibadah, makmurkan masjid tuh, oh Masya Allah, itu perlu ditiru. Apalagi ya, oh ya, yang kelima yang bikin saya kaget itu keluarga. Ngomongin masalah keluarga, kalau keluarga di Indonesia tuh kalau naik motor itu suami anak istri kan, kalau di Indo gitu posisinya kayak gitu, anak ditaruh di tengah, kalau enggak di depan. Nah bedanya di Yaman sendiri ini, jadi anaknya itu walaupun ya usia balita gitu kan, itu ditaruhnya di belakang. Jadi suami istri terus anak di belakang. Ada sih sebagian ibu, sebagian orang tua tuh anaknya itu walaupun ditaruh di belakang tapi dibuat ada tali gitu diikatin di pinggang. Tapi ada sebagian lagi itu sama sekali anaknya ya udah dibiarin aja di belakang gitu. Ya terus terang sih, maksudnya ya kayak aneh aja gitu kan. Kalau kayak di Indo ya udah seringnya liatnya seperti ya sebagaimana biasanya, anaknya ditaruh di tengah atau ditaruh di depan. Nggak ada, maksudnya umur apalagi usia balita itu ditaruh di belakang, nggak ada. Oh ya, mungkin hanya itu sih yang keterkagetan saya mengenai kebiasaan-kebiasaan orang Yaman sendiri. Sekali lagi sebagai tekanan, ini konten ini bukan bersifat untuk menjatuhkan ataupun menjelekkan negara lain. Karena kenapa? Ya kita sebagai pendatang ya kita harus ikut adat mereka di sini, dan ini bukan sebuah aib ataupun sebuah kekurangan untuk masyarakat mereka Yaman sendiri, tapi ini ya karena itu seperti itulah kebiasaan mereka, dan kita ya hanya ikut-ikut saja misalnya. Dan gak bosan-bosannya untuk ngingatin kalau konten ini hanya untuk bersifat untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan teman-teman sekalian, baik yang ingin datang ke Yaman, belajar di Yaman, ataupun hanya ingin sekedar tahu bahwa budaya Yaman seperti ini. Oke, cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang saya salah, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke? Kalau ada kritik dan saran, tolong tulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.